Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Wijaya, NIM 610342008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tenis meja saya eh, yang berjudul Pengenalan BET pada pembelajaran tenis meja di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Langsung saja saya akan memaparkan isi-isinya. Slide yang pertama ada pengantar. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Selain itu, guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa agar mempunyai sikap dan tingkah laku baik, entah itu ketika berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Slide selanjutnya ada sarana dan prasarana. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang cukup canggih. Sarana pendidikan dan prasarana pendidikan tidaklah sama. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas, yaitu meliputi peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor, sekolah, ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium. Selanjutnya, masalah. Dalam tugas ini terdapat masalah, yaitu dalam pengajaran pada pembelajaran tenis meja ini terdapat satu masalah, yaitu murid tidak bisa sekaligus menggunakan sarana dan prasarana secara berbarengan dan harus dengan cara bergantian menunggu satu sama lain atau menunggu kelompok masing-masing untuk memakai sarana dan prasarana yang ada. Masalah tersebut yaitu pada alat bed yang ada hanya 5 saja, meja atau lapangannya hanya terdapat 2 tanpa net, namun terdapat bola yang banyak dan akan digunakan oleh siswa sebanyak 35 orang. Slide selanjutnya ada persepsi. Sebelum melakukan praktek pembelajaran pada siswa, guru akan memberikan sekilas materi tentang permainan tenis meja. Pertama, materi tenis meja, pengertian tenis meja. Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua orang pemain secara tunggal atau dua pasang pemain secara ganda dengan cara berhadapan dengan lawan memakai sebuah bola kecil, bat yang terbuat dari bahan kayu yang dilapisi menggunakan karet, dan lapangan tenis berupa meja. Induk organisasi dalam olahraga tenis meja atau pingpong ini yaitu ITTF atau International Table Tennis Federation bagi tingkat dunia, dan PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia bagi tingkat nasional. Selanjutnya ada materi tenis meja. B. Teknik dasar memegang bat tenis meja. Yang pertama ada shake hand. Shake hand grip adalah teknik yang memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Untuk melakukan teknik ini bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bidang bat bersandar pada lekuk antar ibu jari dan jari telunjuk. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Selanjutnya, jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas bat ke arah pemain. Untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh seperti berjabat tangan. Intinya, shake and grip ini pegangannya seperti orang berjabat tangan ya. Yang kedua ada teknik dasar memegang bat tenis meja. Ada penhold grip.
Ada juga teknik pen hole grip, itu memegang pad dengan cara mencengkeram pena seperti memegang pena. Untuk melakukan teknik ini bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada pegang pad mengarah ke bawah dengan pegangan mengarah ke atas. Kedua, pegang pad tepat pegangan menyatu dengan bidang pad dengan penggunaan ibu jari dan jari telunjuk. Yang ketiga, tekuk tiga jari yang lainnya pada sisi pad yang lain atau meluruskannya mengarah ke bagian bawah pad dengan jari yang dirapatkan. Selanjutnya teknik mengajar. Dalam teknik mengajar tes meja dalam masalah dan sarana dan prasarana yang ada ini, saya akan memberikan materi pengenalan bed terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memberikan teknik dasar melalui permainan pertama dan permainan kedua. Siswa berjumlah 35 akan saya bagi menjadi 3 kelompok, 2 kelompok berisi 12 anak dan 1 kelompok berisi 11 anak. Selanjutnya, eh, dalam masalah ini saya membagi menjadi 2 permainan. Yang permainan pertama eh, seperti siswa terlebih dahulu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dan 2 mendapatkan bed. Kelompok 3 menunggu giliran setelah kelompok 1 dan 2 selesai. Yang ketiga, masing-masing anak mendapatkan 1 bola, kemudian berbaris memanjang ke belakang. Kemudian anak paling depan diberi kesempatan mencoba memantulkan bola di pad dalam waktu 25 detik, kemudian pindah ke barisan belakang dan bergantian dengan temannya yang ada di belakang seterusnya sampai waktu habis dan semua siswa sudah mencoba. Selanjutnya, kemudian mencoba menggunakan tangan forehand dan backhand. Selanjutnya, setelah itu siswa diarahkan untuk memantulkan bola sambil berjalan ke depan dengan jarak kurang lebih 5 meter dan balik ke barisannya kembali. Cara estafet. Untuk permainan pertama bisa disimpulkan melalui gambar tempat dan meja tenis tanpa net. Tempat kosong itu pertama, kemudian setelah kelompok yang sudah selesai semua di tempat kosong, kemudian 2 kelompok selanjutnya itu akan memakai lapangan 1 dan 2. Kemudian kelompok yang ketiga itu menunggu kelompok 1 dan 2 selesai. Kemudian baru menggunakan lapangan 1 atau 2. Kemudian kelompok 1 2 kembali berputar ke tempat kosong untuk bermain memantulkan bola atau timbang-timbang bola. Selanjutnya yaitu yang permainan kedua. 2 meja ditempati kelompok yang sudah melakukan permainan pertama. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 bagian lagi. Satu meja terdapat 2 sisi pemain tim A dan tim B. Selanjutnya, dalam satu kelompok menempatkan sisi pemain tim A dan tim B yang sudah dibagi menjadi 2 bagian dalam kelompok tersebut. Selanjutnya untuk sisi pemain tim A memberikan bola pantulan menggunakan bat ke arah tim B. Lalu tim B menangkap bola tersebut secara bergantian dalam kelompok tersebut. Kemudian apabila sisi pemain tim A sudah semua melakukan bola pantulan menggunakan bat, tim B bergantian untuk melakukan bola pantulan menggunakan bat ke arah tim A. Lalu tim A menangkap bola tersebut. Kemudian giliran untuk kelompok selanjutnya seperti kelompok 1 dan 2. Mungkin bisa dijelaskan melalui tempat yang meja tenis tanpa net seperti gambar ini. Indikator lingkaran yang kuning itu siswa melakukan pantulan bola di pad pada permainan 1 itu timbang-timbang bola. Kemudian yang indikator lingkaran merah itu siswa memainkan permainan kedua itu memberikan bola pantulan menggunakan pad ke arah tim A ke tim B pada permainan 2. Mungkin pemaparan atau penjelasan dari tugas saya cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.